Kita lihat bersama-sama. Galatia pasal yang ketiga ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Haleluya. Berarti kalau kita kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus telah membuat ini. Itu apa yang telah dibuat Yesus. Saudara kasih Tuhan, yang telah diperbuat oleh Yesus, yang telah dilakukan oleh Yesus, yang telah dikerjakan oleh Yesus adalah supaya di dalam Dia Yesus, di dalam Dia Tuhan, yaitu Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Sehingga oleh iman Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menerima roh yang dijanjikan itu. Sehingga oleh iman Bapak Ibu Saudara dan saya, oleh iman orang percaya, mereka juga disebut keturunan Abraham. Sehingga oleh iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga menerima berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham. Amin. Secara lahiriah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bukanlah keturunan Abraham. Tetapi secara rohani, Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah keturunan Abraham. Karena barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa percaya kepada Yesus, dia ada keturunan Abraham. Haleluya. Inilah makanya kita mengatakan Yesus Kristus telah membuat ini, yaitu Yesus telah membuat supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, dia juga adalah keturunan Abraham. Dan barang siapa menjadi keturunan Abraham, maka dia berhak menerima janji berkat. Haleluya. Makanya kalau dikasih oleh Tuhan, kita pertimbangkan tema kita pada pagi ini adalah rahasia diberkati menurut Alkitab. Haleluya. Rahasia diberkati menurut Alkitab. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, saya berharap perlu perhatikan baik-baik firman Tuhan pada pagi ini, karena saya akan kupas bagaimana rahasia diberkati menurut Alkitab. Tentunya semua orang ingin diberkati, katakan amin. Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin berhasil. Tidak ada orang yang ingin gagal. Orang gila pun ingin berhasil. Orang bodoh pun ingin berhasil, ingin sukses, ingin diberkati. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu perhatian baik-baik. Rahasia diberkati menurut Alkitab. Banyak orang ingin diberkati, ingin sukses, ingin berhasil, ingin menjadi kaya, tapi tidak berdasarkan Alkitabiah. Sehingga dengan menggunakan cara-cara mereka sendiri, dengan cara merampok, dengan cara menipu, dengan cara memanipulasi, dengan cara berbohong melipat gandakan uang. Tapi banyak juga yang percaya Bapak Ibu, dan orang-orang percaya adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita lihat berapa tahun yang lalu di Surabaya terkenal dengan siapa itu yang melipat gandakan uang? Siapa? Kanjeng Dimas kan? Karena melipat gandakan uang, jadi datang bawa satu kresek, pulang bawa satu karung. Dan yang percaya dengan hal itu orang berpendidikan, bupati, anggota DPR, ada juga polisi yang percaya dengan hal itu. Nah, saya dikasih oleh Tuhan Kristus. Pada pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara saya, supaya semua kita diberkati. Namun perkataan yang saya sampaikan adalah diberkati menurut Alkitab. Haleluya. Diberkati menurut Alkitab. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Abraham adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang diberkati Tuhan secara melimpah-limpah. Berkat-berkat itu tidak hanya menjadi milik Abraham secara pribadi. Sekali lagi, Abraham adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang diberkati melimpah-limpah. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun dikatakan bahwa Ayub diberkati dengan melimpah-limpah, diberkati dengan Salomo, dikatakan Salomo diberkati dengan berlimpah-limpah. Tetapi pada baik saudara,
lagi Abraham yang dikatakan, dan oleh Abraham seluruh kaum di muka bumi memperoleh berkat. Karena Abraham adalah bapa yang sangat diberkati. Amin. Nah, jadi perhatilah saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perhatilah, jadi berkat Abraham itu bukan menjadi milik Abraham semata, tetapi juga bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Bapak Ibu, saudara dan saya, termasuk kita semua. Bagaimana supaya kita diberkati menurut Alkitab? Sebagaimana tertulis, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat ke-3 dikatakan, Tuhan berkata kepada Abraham, dan Abraham, oleh engkau, olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham adalah bapa yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Kita perhatikan saudara dikasih Tuhan, ayat di atas yang pasti kita pakai tadi saudara, yaitu menyatakan bahwa di dalam Kristus berkat Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain, bisa sampai kepada orang Batak, bisa sampai kepada orang Kolej, bisa sampai kepada orang Sulawesi, bisa sampai kepada seluruh dunia. Siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan menerima berkat Abraham. Amin. Semua yang dijadikan Tuhan telah digenapi, sehingga Abraham hidup dalam kelimpahan. Abraham hidup dalam kelimpahan. Wow, luar biasa. Amin. Selama hidup di dunia ini, tidak luput dari kebutuhan, keperluan dan keinginan. Karena itu semua orang ingin diberkati atau ingin menerima berkat. Tentunya semua orang ingin diberkati atau ingin menerima berkat, ingin sukses, ingin berhasil, menjadi orang kaya. Karena itu semua orang ingin diberkati atau ingin menerima berkat. Nah, berarti Bapak Saudara kasih Tuhan, jujur firman Tuhan terpakai adalah rahasia diberkati menurut Alkitab. Jadi tema kita terpakai adalah rahasia diberkati menurut Alkitab. Kalau kita sudah mendapat rahasianya, maka berkat Tuhan pasti terbuka dan melimpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, orang kafir. Dalam terjemahan lama, pengertian kafir di sini adalah orang-orang di luar keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Bapak saudara saya dalam perjanjian lama, Bapak saudara saya, kita adalah orang kafir karena kita bukan keturunan Abraham secara lahiriah. Tetapi Kristus telah mengubah segala sesuatunya. Kristus telah mengubah semuanya, sehingga siapapun yang percaya kepada Kristus, dia adalah keturunan Abraham, maka dia bukan lagi orang kafir. Dalam kitab Al-Quran mengatakan, dan oleh karena kekafiran mereka menolak Tuhan Isa alaihissalam. Itu artinya orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan Bapak saudara saya, kita bukan lagi orang kafir. Tadinya kita orang kafir karena kita bukan percaya kepada Yesus. Tapi ketika Bapak saudara saya kita percaya kepada Kristus, kita mengaku mulut dan percaya secara hati, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita, telah mati buat kita dan dibangkitkan untuk kita, naik ke surga menyediakan rumah tempat tinggal bagi kita, dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Maka kita bukan lagi orang kafir, tapi kita adalah orang benar. Kita adalah keturunan Abraham. Haleluya. Bapak ibu saya, kita adalah keturunan Abraham. Secara lahiriah kita bukanlah keturunan Abraham, tetapi secara rohani di dalam Yesus Kristus kita menjadi keturunan Abraham. Haleluya. Maka saudara, Yesus pernah berkata begini, jangan kamu mengaku kamu keturunan Abraham, sebab Allah bisa membuat batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Artinya Yesus sedang mencegah, mengingatkan kepada mereka, jangan mengaku keturunan Abraham jika kalau kamu tidak percaya kepadaku. Kata Yesus, jangan mengaku keturunan Abraham jika kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus, jika kalau kamu tidak mengaku keturunan Yesus Kristus. Karena Allah bisa menjadikan batu-batu menjadi keturunan Abraham. Tetapi yang disebut keturunan Abraham ialah mereka yang percaya kepada Kristus, mengabdikan dirinya kepada Kristus, menghormati Kristus dalam kehidupan mereka, setiap aspek kehidupan mereka. Mereka itu keturunan Abraham.
saudara dan saya, kita adalah keturunan Abraham. Haleluya. Kasut kiri kanan, kamu keturunan Abraham. Jadi jangan takut dengan masa depan, jangan takut dengan hidupmu. Haleluya. Kita berarti bisa dikasih Tuhan. Berkat Abraham bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat secara rohani. Sekali lagi, berkat Abraham bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat secara rohani. Karena barang siapa percaya kepada Kristus, ia juga akan diberkati dengan berkat itu Abraham secara jasmani, juga diberkati secara berkat rohani. Itu kita menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Haleluya. Dan berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham adalah berkat rohani, yaitu berkat keselamatan. Bapak Ibu, berkat terbesar yang dijanjikan kepada Abraham ialah berkat keselamatan. Amin. Itulah berkat terbesar yang kita terima, Bapak Ibu. Jadi jangan dulu sibuk mengejar berkat jasmani kalau berkat yang terbesar ini belum mendapatkan. Karena begini Bapak Ibu, hukumnya begini, ketika kita sudah menerima berkat yang terbesar, berkat secara rohani, maka berkat jasmani yang lainnya itu akan menyertai kita, karena itu adalah bonus. Saudara, berkat yang terbesar yang terpenting dalam hidup kita adalah berkat keselamatan. Kalau saudara sudah diselamatkan, tentu saudara pasti akan menerima bonus-bonusnya. Amin. Yaitu bonus diberikan kesehatan, bonus disembuhkan dari sakit penyakit, bonus diberikan umur panjang, bonus diberkati dalam usaha, bonus diberkati dalam bisnis, bonus diberkati dalam rumah tangga, bonus diberkati dalam pekerjaan. Itu semua bonus Bapak Ibu. Jangan mencari bonusnya duluan, tapi cari dulu yang terutamanya, yang terbesar adalah berkat keselamatan. Haleluya. Sebab keselamatan itu hanya diberikan kepada orang Israel saja Bapak Ibu. Tapi Yesus ambil di atas kayu salib. Dia mengorbankan segala sesuatunya, sehingga barang siapa percaya kepada Yesus, dia juga akan diselamatkan. Yang tadinya keselamatan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, tapi kehadiran Allah, kehadiran Kristus yang berinkarnasi di muka bumi, mati di salib, bangkit dari kuburan, supaya seluruh kaum di muka bumi yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Itulah berkat terbesar, berkat yang dijadikan kepada Abraham adalah berkat keselamatan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengejar berkat yang terutama ini Bapak Ibu. Tema terbesar dalam Bapak Ibu, tema terbesar dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah rencana penggenapan penyelamatan Allah atas semua manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, mulai dari Kejadian, mulai dari para mulanya sampai amin. Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu. Dimulai dengan kata pada mulanya, diakhiri dengan kata amin. Kejadian pasal pertama, ayat pertama, kalimat pertama pada mulanya. Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir, kalimat terakhir, amin. Jadi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tema terbesar, tema dari keseluruhan Alkitab adalah rencana dan penggenapan janji Allah atas penyelamatan bagi manusia. Amin. Bagi keturunan Abraham, yaitu melalui Yesus. Itulah tema keseluruhan dari Alkitab. Jadi tema dari Kejadian sampai Wahyu, tema keseluruhan adalah rencana dan penggenapan penyelamatan Allah atas semua manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Barang siapa percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Amin. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Kristus, ia diselamatkan. Oleh sebab itu, perhatikan Bapak Saudara kasih Tuhan, kita melihat ada 5 kunci rahasia diberkati menurut Alkitab. Mungkin ada banyak hal yang Bapak Ibu sudah dikasih dari Tuhan. Tapi dari kebenaran firman ini, saya membaca dan saya mengeksegesi kebenaran ini, saya menemukan ada 5 poin penting. Ada 5 hal penting bagaimana supaya kita diberkati menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Haleluya. Rahasia diberkati menurut Alkitab, yaitu yang pertama. Yang pertama adalah
beribadah. Tuhan, kita perhatikan sudah dikasih oleh Tuhan. Abraham dalam proses perjalanan setiap tempat perhentian di mana dia membangun sebuah mesbah untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga keturunan. Tadi malam saya sampaikan di anak muda, kita melihat ketika Musa pun demikian, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, kurang lebih sekitar 40 lebih perhentian, di mana setiap tempat perhentian Musa harus membuat kemah pertemuan, di mana di sana Musa untuk berbicara dengan Allah, untuk bertemu dengan Tuhan, di mana orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Perhati baik. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan apa? Pada ini di dalam Keluaran pasal 23 ayat ke-5. Ini ketika Musa memimpin bangsa keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Jadi rahasia diberkati menurut Alkitab. Yang pertama apa? Beribadah. Kenapa saya katakan beribadah juga merupakan kunci pertama untuk diberkati? Karena kita melihat Tuhan sendiri telah berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya Tuhan akan memberkati kebutuhan hidup kita, makanan dan minuman kita Tuhan pasti memberkati, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya Tuhan juga akan berikan kita kesehatan. Kalaupun kita mengalami sakit karena Tuhan izinkan, Tuhan juga pasti akan menyembuhkan kita. Katakan amin. Tuhan juga pasti akan menyehatkan kita. Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami perhentian kurang lebih sekitar 1 bulan lebih hampir 2 bulan. Saya mengalami sakit pinggang dan saya harus menjalani terapi, dan sudah 5 kali terapi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dengan peristiwa ini membuat waktu saya dengan Tuhan makin banyak, membuat saya waktu untuk baca Alkitab makin banyak. Satu hari saya bisa menghabiskan 15 pasal. Dari perhatian yang dikasih oleh Tuhan, jadi ibadah merupakan rahasia pertama untuk diberkati menurut Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, karena Tuhan sendiri telah berfirman kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan pasti memberkati kebutuhan hidup kita. Tuhan pasti akan memberkati ekonomi kita, dan Tuhan juga memberkati kesehatan kita. Di sini katakan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Yang penting hasil pertama apa? Ibadah. Jadi beribadah sangat berguna. Bahkan kita lihat sendiri firman Tuhan berkata, sebab ibadah sangat berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Baik untuk hidup kita hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup kita hari ini apa? Hidup kita hari ini berbicara tentang apa? Ekonomi kita, keuangan kita, disediakan apa? Makananmu dan minumanmu. Pekerjaan kita, kesehatan kita, pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dan untuk masa yang akan datang, yaitu keselamatan. Hari tua kita, hari masa depan kita, hari tua kita, dan keselamatan kita di akhir. Haleluya. Inilah rahasia diberkati menurut Alkitab. Yaitu yang pertama apa? Ibadah. Beribadah sangat penting, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam beribadah kita menghormati, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Janji Tuhan bagi mereka yang beribadah adalah Tuhan memberkati sandang, tangan dan papan, yaitu makanan, minuman, pakaian dan semua kebutuhan kita lain. Karena dalam Keluaran tadi dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati makananmu dan minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya Tuhan memberkati makan minum pakaian kita. Tuhan memberkati sandang, tangan dan papan. Tuhan memberkati makan minum pakaian kita dan segala kebutuhan kita lain. Tuhan pasti memberkati, termasuk kesehatan, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan masa depan, kebutuhan akan sukacita dan sejahtera, kebutuhan akan ketenangan hidup, ketenteraman. Itu juga merupakan sebuah kebutuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita semua. Inilah rahasia.
yaitu beribadah. Haleluya. Beribadah dan mencari Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi yang terutama. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berbicara apa? Berbicara ibadah, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Maka apa dikatakan? Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Yaitu semua yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Apa yang dicari bangsa-bangsa lain? Kaya, sukses, diberkati, nama baik, kehormatan. Semua Tuhan pasti berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan pasti berikan kepada kita, Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang dikejar oleh bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkata, kamu tidak perlu kejar itu. Kamu cukup cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua pun akan diberikan kepadamu. Haleluya. Apa itu cari dahulu kerajaan dan kebenaran? Berbicara tentang ibadah, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Ada orang menomorsatukan pekerjaan, Tuhan dinomorduakan. Ada orang menomorsatukan hobi, Tuhan dinomorduakan. Ada orang menomorsatukan kesenangan dunia, Tuhan dinomorduakan. Ada orang menomorsatukan keluarga, Tuhan dinomorduakan. Ngerti maksud saya? Artinya begini, ada orang berkata begini, aku lebih menghormati keluargaku. Hari ini keluargaku berkata, mereka datang di rumah, jadi saya tidak perlu ibadah. Justru ada keluarga ibadah. Amin. Haleluya. Tanya Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari kubur, dia tidak banyak lagi mendemonstrasikan mujizat. Mengapa demikian? Tetapi Yesus lebih banyak berbicara apa? Kerajaan surga, Bapak Ibu. Baik. Waktu Yesus, sekali Bapak Ibu, waktu Yesus belum mati, belum disalibkan, begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan, begitu banyak mujizat yang Yesus demonstrasikan. Dia memberi makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan. Banyak mujizat yang dilakukan. Orang sakit kusta disembuhkan, orang sakit ayam disembuhkan. Begitu banyak mujizat yang dilakukan. Tetapi setelah Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dari kuburan Bapak Ibu kasih Tuhan, itu sekitar 40 hari dia masih hidup bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tidak lagi melakukan mujizat. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Karena kita adalah warga kerajaan surga, dan Tuhan adalah raja kita dalam kerajaan kekal itu. Haleluya. Artinya begini Bapak Ibu, jadi waktu Yesus sebelum meninggal, dia begitu banyak melakukan mujizat. Lalu setelah dia disalibkan, dia mati, dikuburkan, dia bangkit dari kuburan, dia tidak lagi melakukan mujizat, tapi dia lebih banyak berbicara tentang kerajaan. Jadi Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa utamakan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka mujizat menjadi bagian milikmu. Amin. Utamakan dulu kerajaan Allah, maka mujizat, berkat, kesehatan, kesembuhan itu menjadi bagian milikmu. Tapi kalau kamu hanya mencari mujizat, kamu tanpa mencari kerajaan Allah, hari ini dapat mujizat, besok kamu akan kehilangan mujizat. Hari ini kamu dapat mujizat, besok akan hilang. Haleluya. Kenapa bisa dikasih oleh Tuhan? Karena mujizat itu ada dalam kerajaan Allah. Karena mujizat juga dalam kerajaan. Makanya setelah Yesus bangkit dari kuburan, Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya sekitar 40 hari. Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Jadi makanya dalam Matius tadi dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat, kesehatan, umur panjang, mujizat, pekerjaan, ekonomi, usaha, bisnis, rumah tangga, keluarga, pasti diberkati. Asalkan semuanya sudah ada di dalam kerajaan Allah.
Haleluya. Haleluya. Perhatikan, karena itu kita sangat bergantung penuh kepada Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, dan kita boleh sibuk dengan segala aktivitas kita, tapi jangan lupa ingat Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ada dalam koridor kerajaan Allah, berkat pasti menjadi bagian milik kita. Itulah rasa diberkati menurut Alkitab. Haleluya. Yang kedua, rasa diberkati menurut Alkitab, rasa diberkati menurut firman Tuhan. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Bekerja. Jadi pertama beribadah, yang kedua bekerja. Kalau hanya beribadah, dikit-dikit aku ibadah, disuruh bekerja untuk aku ibadah, ya salah juga Bapak Ibu. Semua jalan sama-sama, beribadah dan bekerja. Amsal pasal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin berbicara apa? Bekerja, kreatif. Jadi pertama beribadah, kedua bekerja Bapak Ibu. Haleluya. Waktu kita bekerja, Tuhan memberkati kita. Jadi begini Bapak Ibu, saya jelaskan begini. Waktu Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memasukkan namanya, menghormati Tuhan, lalu saudara berkata, Tuhan, aku akan kembali dan aku bekerja, berkati pekerjaanku. Lalu saudara kembali bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan. Amin. Tapi kalau hanya beribadah tanpa bekerja, ya Tuhan tidak berkati dong. Harus juga bekerja. Alkitab mengatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itu akan begini juga Bapak Ibu. Bekerja tanpa beribadah, itu juga tidak akan diberkati. Jadi bekerja tanpa beribadah tidak akan diberkati, karena Tuhan tidak berduakan. Tapi kalau beribadah dan bekerja pasti diberkati. Beribadah tanpa bekerja tidak akan diberkati. Tapi harus beribadah dan bekerja. Hanya beribadah tanpa bekerja tidak diberkati. Hanya bekerja tanpa beribadah tidak diberkati. Bekerja dan beribadah pasti diberkati. Haleluya. Itu dia. Amin. Perhatian yang dikasih oleh Tuhan. Dari kitab Amsal ini, kita menemukan bahwa salah satu kunci menerima berkat Tuhan adalah bekerja. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyampaikan bahwa seseorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi seorang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Kalau dia bekerja, ya dikasih makan. Kita dituntut untuk bekerja, bahkan harus bekerja keras. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita dituntut bekerja Bapak Ibu. Mau diberkati bekerja. Orang sakit saja, dia tidak hanya berkata, Tuhan aku mau beribadah supaya aku disembuhkan. Aku mau beribadah. Setelah beribadah tanpa bekerja, harus bekerja. Bekerjanya apa? Ya dia harus pergi ke dokter berobat. Dia harus dengan sakit-sakit dia harus pergi cari hamba Tuhan untuk didoakan, tumpang tangan. Dia harus pergi ke dokter berobat. Dia harus minum obat. Segala satu harus ada usaha Bapak Ibu. Haleluya. Perhatian baik, Allah menghendaki kita bekerja. Sebab Allah pun bekerja. Setiap Tuhan pun bekerja Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang bekerja, bukan Allah pengangguran. Bahkan dikatakan ini, karena pekerjaan Allah, maka setiap hari kita bisa menikmati sinar matahari, bulan, air, udara, dan sebagainya. Bagaimana kalau Allah tidak bekerja? Kita tidak bisa menikmati apa-apa Bapak Ibu. Jadi karena Tuhan kita pun bekerja, kita pun harus bekerja. Haleluya. Karena Allah bekerja, maka Adam pun harus bekerja. Saudara, Adam bekerja di Taman Eden. Jangan berpikir bahwa Adam itu hidup seperti jin dan jun.
makan kencang tidak ada depan matanya. Makan hamburger ada depannya. Oh tidak, saudara. Adam harus bekerja. Makanya apa perintah Tuhan kepada Adam? Dikatakan, kerjakanlah, taklukkanlah bumi, usahakanlah bumi ini. Jadi perintah apa? Bekerja, Bapak Ibu. Adam diberkati karena bekerja. Abraham diberkati karena bekerja. Dan orang yang diberkati karena bekerja. Seandainya tidak ada air, tidak ada matahari, maka hidup kita pasti sulit. Atau seandainya Tuhan tidak bekerja memberikan oksigen setiap hari, maka kita pasti mati. Jadi Allah kita bekerja, maka Tuhan tuntut kita bekerja juga. Bahkan bekerja dengan cekatan. Bekerja dengan cekatan, Bapak Ibu Saudara. Bekerja cerdas. Haleluya. Yang ketiga, rahasia diberkati menurut Alkitab. Rahasia diberkati menurut firman Tuhan. Yang pertama adalah beribadah. Yang kedua bekerja. Yang ketiga apa? Menabur. Yang ketiga menabur, Bapak Ibu, perhatikan. Mau sudah diberkati, menabur. Adam mau diberkati, menabur. Abraham mau diberkati, menabur. Mereka tidak diperintahkan hanya beribadah saja. Mereka diperintahkan tidak hanya bekerja, tapi mereka juga diperintahkan untuk apa? Untuk menabur. Jadi bangsa dikasih oleh Tuhan, menabur adalah bagian dari Alkitab di mana rahasia untuk diberkati. Rahasia untuk diberkati dengan melimpah, yaitu menabur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur sedikit diberkati juga sedikit, orang yang menabur banyak diberkati juga banyak. Orang yang menabur berlimpah-limpah diberkati juga berlimpah-limpah. Ingat Bapak Ibu, setiap takaran yang kita ukur itu akan diukurkan kepada kita. Setiap takaran yang diukur akan diukurkan kepada kita. Jadi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi yang ketiga, rahasia diberkati menurut Alkitab adalah menabur. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah banyak kali saya mengalami berkat Tuhan dalam hal menabur. Biasakan diri untuk tidak menghabiskan berkat untuk diri sendiri, tetapi sediakan benih untuk ditabur. Setiap kali saudara ingat Bapak, setiap kali saudara diberkati, jangan lupa benih yang siap untuk ditabur. Amin. Kalau saudara hari ini mendapatkan berkat uang 10 juta, saudara jangan habiskan semua uang 10 juta langsung berpikir, beli ini, beli itu. Lupa benih untuk ditabur. Akhirnya habis air jahat juga. Tapi setiap kali saudara diberkati, jangan lupa ada benih yang harus ditabur. Artinya sisihkan benih. Ini adalah benih. Seorang petani ketika dia menuai ladangnya, padinya, yang lain dia jual untuk kebutuhan mereka, yang lain untuk mereka makan, tapi selalu pasti ada sebagian mereka siapkan dijadikan benih untuk ditabur musim berikutnya. Amin, Bapak Ibu. Jadi setiap kali kalau diberkati, sediakan benih untuk ditabur, untuk dibagikan kepada orang lain, untuk diberikan kepada hamba Tuhan, dan untuk diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Itulah benih. Baru sudah dikasih oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati. Dia diberkati Tuhan ini luar biasa dalam rumah tangga maupun dalam pelayanan. Dia pernah berbicara kepada saya, dia katakan ini, kalau mau diberkati, menabur. Dan menaburlah di tempat yang tepat. Lalu dia berkata begini, tanah yang paling gembur untuk ditabur adalah pertama, fakir miskin dan para janda, yatim piatu. Janda benar-benar janda. Jadi fakir miskin, janda dan yatim piatu, inilah tanah gembur. Kedua,
tanah yang gembur adalah pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, kebutuhan gereja Tuhan, kebutuhan pelayan Tuhan, kebutuhan pelayanan. Itulah tanah yang gembur. Yang ketiga adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata ini, barang siapa memberikan segelas air putih saja kepada hamba Tuhan, ia tidak akan pernah kekurangan berkat, bahkan ia akan menerima berkat, atau ia akan menerima upah seorang nabi. Pasti diberkati. Dia berkata, itulah tanah yang gembur. Haleluya. Itulah tanah yang gembur Bapak sedekah Tuhan. Mari kita menabung. Jadi rahasia di berkat Tuhan kita yang ketiga adalah menabung. Ketika Anda menerima berkat Tuhan, sisihkanlah 10% dan sediakan benih untuk ditabung. Ingat Bapak Ibu, persepuluhan bukan benih. Sekali supaya jangan keliru. Persepuluhan bukan benih. Benih bukan persepuluhan. Persepuluhan hak miliknya Tuhan. Benih adalah bagian kita yang harus kita tabung untuk musim berikutnya. Tapi persepuluhan adalah haknya Tuhan, bagiannya Tuhan. Amin. Jadi persepuluhan bukan benih dan benih bukan persepuluhan. Jadi ketika engkau diberkati, pertama sisihkan dulu bagiannya Tuhan, persepuluhan. Lalu yang kedua, sisihkan benih untuk ditabung. Itu yang saya belajar lakukan Bapak sejak saya mengenal Tuhan. Setiap kali saya diberkati, pertama saya siapkan persepuluhan, lalu yang kedua saya siapkan benih untuk saya tabung. Karena kalau saya siapkan benih untuk tabung, maka ketika waktu musim menuai, saya menuai. Kenapa? Karena saya menuai, karena saya sudah menabung. Kalau tidak pernah menabung, di saat musim menuai, orang menuai, saudara duduk dan stres, iri hati, cemburu, lihat orang diberkati, cemburu, lihat orang lain sukses, stres, lihat orang lain diberkati melimpah, iri hati. Kenapa? Ya, karena enggak pernah nabung. Lalu dia berkata ini, padahal aku juga bayar persepuluhan loh. Ya memang persepuluhan kan bukan benih. Persepuluhan itu haknya Tuhan, tapi miliknya Tuhan. Benih biar dengan persepuluhan biar dengan benih. Haleluya. Kasih kiri kanan, siapkan benih untuk ditabung. Haleluya. Kasih kiri kanan, jangan lupa bagiannya Tuhan, jangan lupa benih. Dan jangan lupa benih untuk ditabung. Engkau pasti akan diberkati. Haleluya. Ketika Anda menerima berkat Tuhan, sisihkanlah 10% dan sediakan benih untuk ditabung. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Nah, sebagai kasih Tuhan Yesus Kristus, kita pasti baik. Menabung atau memberi adalah sebuah kunci untuk membuka lebar-lebar berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi menabung atau memberi adalah sebuah kunci untuk membuka pintu berkat Tuhan, sehingga Tuhan berkati kita sampai dengan berlipat. Jadi rahasia di berkat Tuhan kita, yang pertama beribadah, yang kedua bekerja, yang ketiga menabung. Kalau kita melihat sudah dikasih oleh Tuhan. Yang keempat apa? Jadi semua berkesinambungan Bapak Ibu. Rahasia diberkati dengan Alkitab. Yang keempat apa? Berdoa. Yang keempat apa? Berdoa. Doa kenapa? Tuhan berkati benih ini. Aku berdoa Tuhan lindungi benih ini. Tuhan berkati benih yang kutabur ini. Jauhkan dari segala burung-burung udara. Jauhkan dari segala binatang-binatang pelahap. Jauhkan dari segala binatang-binatang perusak. Supaya benih ini bertumbuh dengan subur. Dia akan bertumbuh dengan besar. Dia akan berbuah. Dan buahnya berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Jadi bekerja, beribadah, bekerja, menabung, berdoa, doakan benih itu. Bapak kasih yang seberapa kali kalau mereka mau tabung, mereka minta seperti doakan. Saya ingat dulu Bapak Saudara kasih oleh Tuhan, ketika saya pelayanan di Desa Siswa Kabupaten Malinau. Setiap kali kalau Jumat yang mau menabung, mereka panggil saya ke ladang mereka. Sebelum mereka tabung, saya beri ke ladang, saya berdoa. Tuhan berkati tanah ini. Tanah ini bukan lagi tanah tertutup, tapi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Lalu saya angkat benih. Inilah benih yang akan ditabung. Berkati benih ini. Waktu benih ini ditabung di tanah ini, benihnya akan bertumbuh dan dijauhkan dari segala binatang perusak, dijauhkan dari segala binatang pelahap, dijauhkan dari segala hama penyakit. Benih ini bertumbuh dengan sehat, subur dan menghasilkan buah. Oh, diberkati Tuhan luar biasa petani itu. Amin. Haleluya. Jadi bagus sekali kepada saudara menabung, saudara berdoa, Tuhan
Hari ini aku menabung, aku memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Aku mau membantu kebutuhan pelayanan. Aku mau membantu hamba Tuhan. Aku mau membantu para janda fakir miskin dan yatim piatu. Tuhan berkati. Sudah apa yang aku tabur ini berkenan kepada Tuhan. Dan inilah benih yang aku tabur, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara akan diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagus dikasih Tuhan. Di rahasia diberkati. Menurut Alkitab yang keempat adalah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dengan singkat ayat yang berkata, tetaplah berdoa. Stay in prayer. Tetaplah berdoa. Tetap tinggal di dalam doa. Artinya doakan setiap benih yang Bapak Ibu tabur. Amin. Doakan. Tetaplah berdoa. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, ketika engkau berdoa dan doa sudah dijawab, tetap berdoa. Sudah dijawab, tetap berdoa. Jangan berdoa waktu belum dijawab. Sudah dijawab pun, tetap berdoa. Karena doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa adalah suatu keintiman dengan Tuhan. Doa adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa adalah membawa kita untuk makin akrab dengan Tuhan, makin karib dengan Tuhan, makin bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada yang menjadi rahasia lagi. Tuhan akan beri pengingatan bagi kita di saat kita berdoa. Katakan amin. Haleluya. Jadi doa adalah kebutuhan juga Bapak Ibu, yaitu untuk dekat dengan Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Belum dijawab, tetaplah berdoa. Sudah dijawab, tetap berdoa. Haleluya. Haleluya. Itu rahasia diberkati dalam kitab Saudara. Kita perhatikan. Kita harus berdoa. Orang yang gemar berdoa tidak khawatir akan hidupnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang berdoa pasti tidak pernah khawatir. Khawatir lewat begitu saja Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah mulai kurang berdoa, sebentar dia akan khawatir dan stres. Kegelisahan melanda hidupnya. Kekhawatiran menggerogoti ketenangan. Ya hidup tidak tenang, hidup tidak nyaman, hidup tidak nyenyak, hidup tidak bisa tenang. Yang ada adalah khawatir, bimbang dan bimbang, ragu dan ragu, ketakutan terus hidup dalam ketakutan. Tapi kalau orang yang berdoa, dia akan tetap tenang, sekalipun kekhawatiran lewat begitu saja. Dia tidak akan khawatir akan hidupnya, akan masa depannya, akan keluarganya, rumah tangganya, akan pekerjaannya, akan ekonominya, pasti diberkati. Dia akan tetap tenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kasih kiri kanan, tetaplah berdoa. Kita harus berdoa. Orang yang gemar berdoa tidak khawatir akan hidupnya. Berdoa berarti kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat kita. Dekatkan dirimu kepada sumber berkat. Jangan mendekatkan diri kepada berkat, tapi mendekatkan dirimu kepada sumber berkat. Haleluya. Kalau kita dekat kepada Tuhan dalam doa, maka berkat pasti dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu, waktu Yesus belum dikuburkan, belum disalibkan, dia memberi makan 5.000 orang. Kalau 5.000 orang semua percaya kepada Yesus, saya yakin orang Yahudi tidak berani akan menangkap Yesus. Yudas tidak berani menjual Yesus. Kalau 5.000 orang tadi semuanya percaya kepada Yesus, karena begitu kita banyak. Tapi 5.000 orang itu tidak ada yang percaya Yesus. Mereka hanya butuh makanan, tidak butuh Tuhan. Maka setelah Yesus disalibkan, muridnya tetap 12. Sampai Yesus ditangkap, tetap 12. Waktu Yesus ditangkap, lari berhamburan, karena mereka hanya 12 orang. Coba kalau tadi 5.000 orang tadi datang membela, jangan kau salibkan dia sudah kasih makan kami. Ketakutan juga sekarang saya dengan ibu. Bahaya begitu kebanyakan rupanya orang ini. Ini kalau jangan macam-macam, kalau berani kamu tangkap dia, selesai kita. Begitu banyak itu. Tapi persoalannya mereka yang mengikut itu bukan untuk percaya kepada Tuhan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi karena
makanan. Bapak Ibu, orang yang hanya mengutamakan berkatnya saja, bukan Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti akan terus dilanda ketakutan, kekhawatiran, bimbang dan ragu. Jadi Tuhan dikasih Tuhan, carilah sumber berkat, jangan cari berkatnya, tapi carilah sumber berkat. Dekatkan dirimu kepada sumber berkat, jangan dekatkan diri kepada berkat, tapi kepada sumber berkat, yaitu Tuhan semesta langit, Yesus Kristus. Karena dalam Yesus Kristus, barang siapa percaya kepada Yesus, ia juga adalah keturunan Abraham. Barang siapa menjadi keturunan Abraham, dia pasti diberkati dan pasti menerima janji berkat. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat yang terakhir. Rahasia diberkati menurut Alkitab. Yang terakhir apa? Bersyukur. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, pertama saudara beribadah kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Diberkati. Lalu yang kedua, bekerja. Waktu kita bekerja, kita diberkati. Lalu saudara bekerja, saudara menabur. Saudara harus menabur. Banyaklah menabur. Setelah menabur, saudara berdoa. Doakan benih yang saudara telah tabur, supaya benih itu menjadi benih yang subur, bertumbuh menjadi besar dan berbuah. Lalu setelah saudara menabur, jangan lupa yang terakhir apa? Bersyukur. Aku bersyukur Tuhan karena aku telah menabur. Aku percaya benih ini dalam perlindungan Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan semesta langit. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sudah memelihara hidupku dan memelihara benih yang telah kutabur, sehingga benih akan bertumbuh dan berbuah. Benihnya akan bertumbuh dan berbuah. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kalau aku bisa menabur hari ini, itu karena Tuhan. Kita bersyukur Bapak sudah kasih. Ada kuasa dalam ucapan syukur. The power of give thanks. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 dengan singkat ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang terakhir adalah bersyukur. Ingat Bapak Ibu, ada orang sudah menabur, lalu dia mengeluh, waduh, coba tadi dulu sudah kasih ini, setelah kasih akhirnya apa yang tidak ada. Ini mengeluh. Tapi pas menabur saya berkata, Tuhan aku bersyukur. Kalau aku bisa menabur hari ini, itu pun semua karena Tuhan, bukan karena Tuhan dan aku. Aku bersyukur kalau benih yang telah kutabur itu dalam tanggung jawab Tuhan, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Ada kuasa dan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan bersyukur hanya saat menerima, tapi bersyukur juga di saat memberi. Amin. Bahkan ada seorang berkata begini Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia adalah orang yang memberi, bukan menerima. Amin. Jadi bersyukur juga pada waktu saudara memberi, bukan hanya waktu saudara menerima. Jangan hanya berkata, aku bersyukur hari ini aku dikasih uang oleh orang yang aku tidak kenal. Tapi sekarang harus berkata ini, aku bersyukur hari ini Tuhan menggerakkan hatiku untuk memberi kepada seorang yang tidak aku kenal. Haleluya. Wow, dahsyat luar biasa. Aku bersyukur hari ini aku bisa memberikan kepada seorang yang tidak aku kenal, tapi aku lihat dia dalam kondisi kesusahan. Aku lihat dia dalam kondisi kesengsaraan. Tuhan telah berbicara kepada aku untuk memberi kepada dia. Aku memberikan kepada dia. Aku bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Berikan kepada Tuhan kita. Haleluya. Amin. Praise God. Selalu dikasih oleh Tuhan. Bersyukur juga pada saudara menabur. Aku bersyukur Tuhan, bukan hanya pada waktu aku bersyukur bukan hanya pada waktu musim panen. Aku baru panen ladangku, tapi saudara-saudara berkata, aku bersyukur Tuhan, aku telah menabur. Aku bersyukur karena musim menabur, aku sudah menabur. Haleluya. Wah, luar biasa. Itu akan menggugah hati Tuhan. Hati Tuhan
sangat terbuka buat saudara. Karena dengan ucapan syukur. Wow, Tuhan berkata, malaikat jangan lambat-lambat. Lihat orang ini mengucap syukur dari kemarin, dia sudah menabur dan mengucap syukur terus. Cepat malaikat, cepat kasih. Jangan lambat-lambat. Cepat kasih. Wah, tiba-tiba saudara Jeffrey tercengang-cengang. Ada orang datang kasih dia berkat. Lalu dia, orang aku tidak ngerti, dia datang ke kosanku. Dia kasih aku makanan, dia kasih aku duit. Wah, dia lupa kalau dia telah menabur beberapa bulan yang lalu. Dia lupa kalau dia telah menabur beberapa tahun yang lalu. Amin. Jadi saudara, kadang kita lupa apa yang kita tabur. Tiba-tiba lalu kita bertanya, aku tiba-tiba dikasih uang ini, aku dikasih ini. Haleluya. Padahal kita sudah menabur. Jadi Bapak sudah dikasih, ada kuasa dalam ucapan syukur. Haleluya. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau Anda mau berhasil dan diberkati dan semakin sukses di dalam Tuhan, perhatikanlah 5 hal ini, yaitu belajar dan belajar untuk melakukannya. Sekali lagi, jadi kalau Anda mau berhasil dan diberkati dan semakin sukses di dalam Tuhan, perhatikan 5 hal ini dan belajar untuk melakukannya. Tidak hanya sekedar memperhatikannya, tapi melakukannya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Setialah beribadah kepada Tuhan, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, rajinlah bekerja, setialah bekerja. Yang ketiga, rajinlah menabur, setialah menabur. Perhatikan pekerjaan Tuhan, perhatikan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat, berdoa, doakan, setialah berdoa, tetaplah berdoa. Lalu yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur di waktu musim mulai, mengucap syukur di waktu musim menabur, mengucap syukur di waktu musim menunggu tuaian. Ucapan syukur dalam segala, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Selamat mengalami berkat Tuhan tanpa batas. Salam kemenangan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.